Sekarang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajay Indra Pradana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ini adalah video presentasi dari UK 3 Hukum Lingkungan kelas I. Tema yang saya ambil kali ini, atau lebih tepatnya judul yang saya ambil kali ini adalah regulasi dan peran pemerintah dalam menangani pencemaran akibat limbah medis infeksius dari COVID-19. Kita semua tahu, dimanapun di seluruh belahan dunia ini sedang terjadi pandemi yang disebabkan oleh suatu virus yang bernama corona, sering disebut COVID-19. Tidak terkecuali untuk di Indonesia. Dengan penyebarannya yang sangat cepat, masih banyak warga yang tidak peduli akan protokol kesehatan seperti memakai masker ataupun menjaga jarak, mengakibatkan semakin buruknya pandemi ini di Indonesia. Hal ini menyebabkan peningkatan limbah medis yang disebabkan oleh alat yang digunakan untuk merawat pasien yang terinfeksi virus tersebut. Menangani limbah tersebut tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Limbah tersebut memiliki kandungan virus yang dalam beberapa hari virus tersebut baru akan mati atau lenyap. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting untuk menangani masalah limbah medis yang semakin lama semakin menumpuk dan seperti sulit teratasi ini. Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasinya? Yang pertama adalah dengan membuat regulasi. Dengan regulasi tersebut, kita seperti ada pedoman bagaimana cara untuk menangani limbah medis tersebut. Pembuatan regulasi itu termasuk dalam suatu langkah besar dari pemerintah untuk menangani limbah tersebut. Dengan adanya regulasi, itu memberikan arahan kepada masyarakat untuk bertindak seperti apa saat lingkungan kita ada limbah medis tersebut. Peran pemerintah yang nomor 2 adalah melakukan sosialisasi. Percuma saja jika membuat regulasi, tapi tidak sampai ke telinga masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu dengan adanya regulasi tersebut. Maka peran pemerintah dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini adalah seperti jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah, agar masyarakat itu paham bagaimana menjalankan regulasi tersebut agar interpretasinya tidak salah. Yang ketiga adalah mendirikan fasilitas pengelolaan limbah. Di Indonesia sendiri masih bisa dibilang fasilitas pengelolaan limbah itu sangatlah sedikit dan tidak merata di berbagai daerah. Contohnya, fasilitas tersebut terdapat banyak di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun, masih minim di daerah-daerah timur seperti Sulawesi, Papua, Maluku, dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini harusnya membangun lebih banyak fasilitas tersebut agar limbah ini bisa diatasi dengan sempurna. Yang terakhir adalah mengelola limbah. Ya, kita tahu mengelola limbah itu bukan hanya kewajiban dari pemerintah, namun dari kita semua memiliki kewajiban untuk mengelola limbah tersebut. Namun pemerintah adalah yang paling besar atau paling memiliki wewenang dan kekuatan untuk mengelola limbah tersebut. Pengelolaan limbah itu dasarnya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi yang berupa pemilihan dan pemilihan sampah. Yang kedua, penyimpanan limbah tersebut, dan yang terakhir adalah pemusnahan limbah. Dan selanjutnya kita akan bahas regulasi pemerintah. Kita sudah bahas dari awal tadi, regulasi merupakan salah satu peran pemerintah yang sangat penting dalam menangani limbah tersebut. Untuk limbah dari virus COVID-19 ini termasuk ke dalam limbah B3 yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 59 ayat 1 menyatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Baru-baru ini Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran, yaitu Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2020 yang isinya adalah pedoman untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh pasien COVID-19 ini. Yang pertama adalah limbah infeksius yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Kemudian mengangkutnya ke fasilitas pengelolaan limbah dan residu yang dihasilkan diberikan atau diserahkan kepada pengelola limbah B3. Yang
Yang kedua adalah limbah infeksius yang berasal dari ODP. Limbah infeksius yang berasal dari ODP ini kebanyakan berasal dari rumah tangga. Cara pengelolaannya, yang pertama adalah mengumpulkan limbah tersebut, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih 2 hari. Kemudian mengangkut dan memindahkannya ke fasilitas pengelolaan limbah yang ada. Nah, di sana terdapat petugas yang akan atau yang tahu bagaimana cara mengelola limbah tersebut secara baik dan benar. Oke, kesimpulannya, limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan maupun dari rumah tangga yang berasal dari ODP itu sama saja memiliki bahaya atau sama saja memiliki bahaya dan ancaman yang sama seperti orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Karena virus tersebut baru akan mati 2 hari atau lebih tergantung di mana virus tersebut bertempat tinggal atau menetap. Pemerintah di sini berperan sangat besar dalam menanggulangi pencemaran limbah seperti ini. Perannya itu yang paling besar adalah membuat regulasi, melakukan sosialisasi, mendirikan fasilitas pengolahan limbah dan mengelola limbah itu sendiri. Kemudian lebih terfokus pada regulasi. Belakangan ini banyak regulasi yang terbit dari Menteri Kesehatan maupun Menteri Lingkungan terhadap bagaimana cara mengelola limbah akibat COVID-19 ini. Saran saya di sini sebagai penulis atau pembicara kali ini, yaitu baiknya pemerintah lebih meningkatkan perannya dalam sektor-sektor ini, terlebih lagi dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah. Karena di Indonesia sendiri bisa dibilang ya masih kekurangan lah untuk fasilitas tersebut dan belum merata di seluruh daerah. Kita sebagai masyarakat harusnya kita lebih sadar untuk menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar limbah-limbah semacam itu, dan kita juga harus tahu bagaimana cara untuk menanganinya. Oke, sekian dulu kali ini pembahasan mengenai bagaimana regulasi dan peran pemerintah dalam menangani limbah COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Stay safe di rumah, selalu pakai masker, jaga jarak, dan stay at home. Oke, saya Jendra Pradana, cabut. Kita semua tahu di dunia sekarang ini ya tahu ini menurut kerungu sih. Apa sih? Salam sih. Dan ini adalah video presentasi untuk UK 3 dari Hukum Lingkungan kelas I Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kusik fakultas gue lalu. Saya ajarin dalam menangani pencemaran akibat limbah infeksius yang disebabkan oleh limbah. Salah. Limbah infeksius yang disebabkan oleh limbah.